Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita aminkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa hadir dan bergabung dalam majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi, mari kita tadabburi. Ada yang bisa nge-share ayat atau tidak ada? Bu Muniro ada? Belum bisa-bisa Mbak. Nggak ada ya? Ya oke, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hijr ayat berapa, Bu? Ayat 19 Ustaz. Ayat 19 ya. Nggak apa-apa. Kita akan tadabburi terlebih dahulu surat Al-Hijr ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli syai'im mawzun. Wal arda madadnaha, dan bumi kami telah menghamparkannya. Walqaina fiha rawasiya, dan kami pancangkan pada bumi itu rawasiya, gunung-gunung. Wa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan di bumi min kulli syai'im mauzun, segala sesuatu yang telah tertimbang atau sudah terukur. Nah, ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Nah, setelah menyebut yang di atas-atas ya, ada langit dan seterusnya, Allah nyebut yang di bumi. Nah, ini yang disebut nah, ini Allah sebutkan wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan. Jadi salah satu karunia Allah kepada hambanya ini, Allah hamparkan bumi ini. Ya, ini akhirnya mudah dihuni. Dan kemudian Allah tancapkan di bumi itu gunung. Ini juga karunia.
Sehingga proses pengaliran air kan, saya pikir semua kita sudah belajar itu. Tapi kan itu baru ditemukan setelah sekian abad. Nanti bumi dihamparkan, terus dikasih gunung, ya berarti kan ada yang gunung di atas, ada yang hamparan di bawah. Kemudian Allah tarik air dari laut, turun hujan di gunung-gunung, pasti turun di dataran tinggi, kemudian ngalir ke bawah tanpa harus pakai tenaga apapun, ngalir otomatis sampai nanti kembali ke laut lagi, ditarik lagi oleh matahari. Demikianlah Allah buat circle ya, luar biasa. Dan proses ini menarik. Setelah Allah hamparkan, Allah kasih gunung, Allah sebut wa ambatna min kulli syai'im mauzun. Allah tumbuhkan itu. Jadi benar kan? Begitu ada kondisi alam yang begini, Allah tumbuhkan. Nah ini kalau kita sedikit aja tafakur, kita akan dapati betapa besarnya karunia ini. Yang pertama, bumi yang dihamparkan ini, itu karunia besar, sehingga mudah dilewati, mudah dijadiin jalan, mudah dihuni, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Allah berikan gunung atau tancapkan gunung di bumi ini. Nah, ini juga merupakan karunia tersendiri ya. Yang ketiga, Allah tumbuhkan tanaman dan tanamannya semua itu terukur, tertimbang, benar-benar sesuai dengan kebutuhan kehidupan. Kalau kita buat ilustrasi warung kopi lah, kalau ada yang gedenya di atas manusia, gimana caranya ya? Ya, ada tanaman yang di bawah, ada yang di atas. Semua sudah diukur oleh Allah Taala dan kebutuhannya masing-masing. Ya, pelajaran penting dari ayat ini, hendaklah kita bisa menangkap ayat Allah ini, ya, yang disebut di ayat ini tiga ayat, bumi yang dihamparkan, gunung yang ditancapkan, dan pertumbuhan yang terukur. Nah, yang kedua, oleh karena itu, ayat-ayat ini perlu ditafakuri sehingga kita bisa meningkatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari area sini, kemarin kan area langit, area bumi ini luar biasa. Hamparan bumi ini aja itu sudah jadi studi yang tak terkira. Terus gunung studi tak terkira, itu nancapkannya gimana? Nah, itu lahirlah ada vulkanik, ada macam-macam bebatuan yang ada di dalam gunung itu kok bisa tinggi itu gimana? Dan lain-lain lah. Tapi Allah sebut Roasi itu dipancangkan, gunungnya itu ditancapkan gitu. Itu benar-benar kuat. Gunung longsor itu belum ada. Jadi gunung ya gunung sudah. Nanti ya ada ilmu tentang gunung ya. Yang ketiga tetumbuhan. Ini ada berapa miliar tumbuhan ini yang semuanya menjadi kebaikan untuk manusia. Ini perlu kita tafakur agar lebih ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang nomor tiga pelajarannya bahwa ayat-ayat yang Allah sebutkan di Al-Quran ini adalah proses ilmiah agar manusia bisa mengenal Rabb-Nya. Proses syar'i agar manusia ini bisa mengenal Rabb-Nya dan bisa taat kepada Rabb. Ini tidak mengesampingkan analisis yang di dunia tazkiyatun nafas bahwa Allah tidak butuh ayat untuk dikenal karena Allah sudah maha tampak. Allah nggak perlu dibuktikan karena Allah sudah maha benar, maha tampak. Tetapi Al-Quran sendiri yang menyodorkan itu. Nah, sehingga berpikir bahwa Allah tidak butuh pembuktian, itu betul secara substansi. Tapi nyatanya Allah memberikan tanda tentang proses ini, Allah sebutkan ini, karena Allah mendidik hambanya. Karena hambanya tidak semuanya berpikir substansi ilmu itu. Ada yang nggak ngenali robnya. Demikianlah proses keilmuan dalam agama. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut ke materi ya. Ini materinya sekarang, Napa Bu? Al apa? Al-afu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Kemarin kan At-Tawwab ya. Iya. Hmm. Al-afu bisa didapati di beberapa ayat ya. Ini salah satu nama Allah yang luar biasa. Bahkan ada satu zikir yang menggunakan asma ini. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita dapati nama Al-Afu ini di surat Al-Hajj ayat 60. Innallaha la'afuwun ghafur. Sungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Demikian juga di surat itu ya, yang tadi saya singgung di atas, itu hadis Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis Aisyah ini ya. Kita dapati pula di surat An-Nisa 99. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
Izin ya. Terus kita juga dapati surat Fatir. Tapi ini konteksnya bukan kalimat itu, tapi konteks makna. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhariha min dabbah walakin akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi'ibadihi basira. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan perbuatan dosa mereka, maka niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang manapun, yang melata pun. Walaki akhiruhum ila ajalin musamma, akan tapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Faida jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal mereka, fa inna allaha kana bi ibadihi basira. Sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ya, ini dari sudut ayat, dalil, sudah cukup. Sekarang kita makna ya. Secara bahasa, Ibnu Faris mengatakan, afa ya'fu, itu salah satu maknanya adalah tarkus syai, meninggalkan sesuatu. Ibnu Athir mengatakan afu itu adalah wazan faul dari kata al-afu. Jadi al-afu, afuun itu faulun. Nah, ini memang bukan bukan afu, kalau afu itu kan masdar. Afu. Tapi afu, afuun ya, kalau di marfu itu adalah sigot faul, sigot mubalaghah. Yani memaafkan, yani sangat memaafkan. Berarti memaafkan perbuatan dosa dan tidak menghukumnya. Kalau secara bahasa, kata Ibnu Athir, afa itu maknanya menghapus atau menghilangkan. Gitu. Virus abadi, afu adalah al-afu yang fa-nya di anu ya, itu adalah adalah permaafan atau pemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa makhluknya dan tidak memberikan siksaan kepada orang yang pantas mendapatkan. Jadi di sini ada tambahan tidak mengadabnya.
Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan di ayat Al-Hajj ayat 60 tadi, Innallaha la'afuwun ghafur, itu beliau berkata bahwa maknanya afuwun ghafur, memaafkan orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Tengok ramad mana nggak? Lanjutan tadi As-Sa'di mengatakan ya, bahwa memang kata afu sama afuun sama ghafur itu suka digandengkan dan memiliki makna yang hampir sama. Meskipun al-afu nah, meskipun kata al-afu maknanya lebih dalam. Karena kalau al-ghufr, al-maghfirah atau pengampunan itu mengisyaratkan as-sitr, ya. Ada ditutupi, diampuni, yakni itu mengisyaratkan as-sitr. Sedangkan kalau al-afu itu al-mahwu, penghapusan. Jadi penghapusan dosa. Jadi kalau dari sudut kedalaman makna, dalaman arti al-afu, meskipun kalau disebut berdiri sendiri, ya dia saling masuk. Nah, karena sifat Allah baik al-Ghafur ya atau at-Tawwab, terus al-Afu, karena ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ya, artinya sifat ini lazim. Sifat ini demikianlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah selalu memberikan waktu bagi hambanya yang berdosa itu untuk memperbaiki, tidak langsung diazab. Sebagaimana yang tadi disebutkan di surat Fatir ya. Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhariha min khair. Jadi tadi kalau mau ditarik kesimpulan, jadi al-afu itu mengandung unsur al-mahwu, penghapusan. Nah, nanti prakteknya di sana gimana? Yaitu nanti Allah yang memutuskan. Apakah akhirnya catatan dosanya dihapus? Nah, itu nanti keputusan Allah SWT.
kan di dalam proses pencatatan amal itu kan tugas malaikat mencatat. Nah, nanti pas hisab kan Allah akan membacakan catatan amal itu. Nah, di konteks ini kan ada tiga kan. Ada namanya ditutupi dosanya, tapi tidak kebongkar. Itu dari karena kita sering menutupi kesalahan orang. Yang kedua, diampuni dosanya. Itu sedikit berbeda, tapi ya, nah itu kalau yang ketiga, al-afu, itu dihapus dosanya. Nah, kata penghapusan dosa ini secara teknis di akhirat gimana? Ya Allah Ta'ala menentukan apakah nanti benar-benar dosanya dihapus, berarti di catatan itu hilang, sehingga tidak keangkat lagi, berarti nggak ketimbang lagi, dan lain-lain itu lagi-lagi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, afunya Allah atau al-afu dari Allah, permaafan dari Allah ini, itu diberikan kepada dua kategori. Yang pertama, Allah maafkan seluruh hambanya. Allah memang maha pemaaf, Allah maafkan semua hambanya secara umum. Makanya tadi, yang salah tidak langsung dihukum, yang baik dan pernah salah juga diberikan karena Allah maha maafkan. Ya bahkan Allah bisa memaafkan tanpa diminta. Hmm. Ya, kemudian yang kedua adalah al-afwa al-khas, yakni permaafan yang khusus, yakni kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan minta ampun. Nah ini ada proses permintaan dari hambanya, ya ini khusus. Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. In- Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahuwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ada al-afu al-am dan ada al-afu al-khas. Beberapa pelajaran dari materi kita ini, dari belajar dari nama Allah al-afu, pertama ya, hendaklah kita semakin ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin ma'rifah ya. Sekarang kita tambah satu ilmu baru, namanya al-afu. Allah Maha Memaafkan. Nah, kita semakin kenal, makin tahu di luar sifat-sifat yang sudah kita pelajari, kita sekarang mengenal satu sifat lagi dan semakin membuat kita ma'rifah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua,
Karena Allah Maha Al-Afu atau Allah memiliki nama dan sifat afuun, maka hendaklah kita selalu optimis dan punya harapan besar dosa kita ini diampuni Allah SWT. Terkadang kalau kita konteks muhasabah itu kan kayak takut terus. Ya, memang itu penting, tapi harus diimbangi oleh berharap. Dari mana? Dari salah satunya dari sifat ini. Karena Allah Maha Al-Afu. Sehingga gak diminta pun insya Allah Allah memaafkan. Nah, semoga Allah maafkan semua kesalahan kita ya, atau kekurangan kita. Jadi punya harapan yang besar akan ampunan Allah SWT. Itu wajib. Makanya tadi di surat Fatir tadi, ya ibadi la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, yakni berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita akhirnya sedikit lega. Lega karena kita dapati Rabb kita Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Semua tindakan kita yang tidak perform atau yang salah, yang kurang, yang nggak taat ini, insya Allah dan semoga dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa dari al-afu ini hendaklah kita justru rajin istighfar dan rajin taubat. Karena kita tahu Allah Maha Pemaaf, berarti kita rajin di luar harapan, kita rajin taubat dan istighfar. So, semoga kita dapat al-afu al-khas, yakni permaafan dari Allah kepada orang yang taubat. Jadi dapat yang secara umum, dapat pula yang khusus. Ini tradisi kita yang sudah itu ya semoga terus ya jangan dikurangi. Rajin taubat dan rajin istighfar. Nomor 4. Nah, belajar kemudian mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kita pribadi mukmin yang mudah memaafkan, yakni menjadi pribadi pemaaf. Mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian belajar dari asma Allah Al-Afu. Bukan pribadi yang pendendam, pribadi yang pemaaf. Pemaaf itu benar-benar seperti kata Al-Afu, hilang, terhapus, sakit hati itu terhapus. Dendam itu hilang. Udah nol gitu. Bukan malah ditanam terus, diingat-ingat terus, memang sudah hilang. Jadi kalau ada orang, aku maafkan tapi aku nggak melupakan, itu berarti sebenarnya belum hilang. Kalau dimaafkan ya berarti sebenarnya levelnya baru ya di, diampuni lah gitu. Tapi dia masih tidak pernah melupakan. Sebaiknya dilupakan, maksudnya dihapus, sehingga memang nggak ada sisa buruk di hati. Bahwa keadaan buruk itu wajib diambil pelajaran, ya. Tapi sebaiknya
Jangan biarkan hati kita dirusak oleh rasa sakit yang berkepanjangan. Nah, pribadi pemaaf ini akan meringankan kita sendiri di dunia, ya, karena akhirnya kita ringan, nggak terbebani oleh kesalahan orang terhadap kita, sehingga terus sepanjang hari terbebani, dan juga menjadi kebaikan kelak di akhirat, karena itu menjadi sifat orang-orang muttaqin ya. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Sari ulama Sari ulama ufrati min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Hmm. Masya Allah ya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Kita sekarang proses sedang ta'aruf dengan Allah, Ibu. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Dimajukan tanya baris hand atau kolom chat boleh, silakan. Bentar, Ustaz, saya tengok dulu. Ini tak Silakan. apa-apa. Ada Bu Ari, Bu. Oh, Bu Ari, silakan Bu Ari. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, em, mohon diluruskan. Jadi mungkin pemahaman saya waktu itu saya pernah mendengarkan beberapa kajian. Nah, kebetulan ada yang menanyakan perbedaan antara al-ghafur dengan al-afu, gitu ya, Ustadz. Nah, jadi ini mohon diluruskan saja ya Ustadz, takutnya khawatir pemahaman saya juga mungkin salah ya tadi. Jadi yang saya pernah mendengar itu adalah ada perbedaan kesalahan kita eh, pada saat Allah Al-Ghafur itu kan Maha Pengampun ya. Itu adalah untuk dosa-dosa yang memang sengaja kita lakukan. Artinya kita memang sengaja melakukannya. Nah, kalau yang afu itu di Allah Maha Penghapus dosa tadi, itu adalah untuk dosa-dosa yang atau kesalahan kita yang tidak sengaja kita perbuat. Misalnya memang kita tidak punya niat untuk misalnya contohnya misalnya mengendarai mobil gitu, nggak sengaja nabrak kucing atau nabrak menyerempet orang gitu, nggak sengaja gitu. Nah, ini mohon pencerahannya Ustadz, apakah memang eh, Al-Ghafur sama Al-Afu itu dibedakan dari jenis eh, dosa yang kita lakukan atau memang hak prerogatifnya Allah lah untuk kapan Allah memberikan al-ghafur dan kapan Allah memberikan al-afu. Ya, begitu pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya perbedaannya itu tadi sudah disinggung. Sebenarnya kalau dari sudut praktek ada hampir-hampir sama, tapi kalau didalami itu eh, al-afu itu kan salah satu maknanya adalah at-tarku wal mahwu, menghapus dan meninggalkan, ya kan? Nah, kalau dari sudut al-maghfirah, ghafara itu maknanya salah satu asitru. Jadi kalau eh, di dalami perbedaannya, jadi kalau pengampunan dosa itu Allah ampuni dosa hambanya dan Allah tutupi dosa hambanya itu, tetapi catatannya masih ada. Sementara kalau al-afu itu
Allah menghapus dosa hambanya, kemudian otomatis diampuni, tapi juga dihapuskan dan dihilangkan dosa tersebut seolah tidak pernah terjadi. Nah, prakteknya eh, kan ada catatan keburukan. Nah, itu kalau al-afu berarti dihapus dari catatan keburukan. Sehingga catatan itu hilang. Sementara al-maghfirah, catatan itu masih ada. Nah, sehingga kalau di bab ini, al-afu itu lebih tinggi daripada al-ghafur. Dalam arti, kita mendapatkan afunya Allah itu lebih tinggi daripada dapat maghfirah Allah. Meskipun dua-duanya udah luar biasa penting. Nah, itu hikmah kalau Lailatul Qadar itu menggunakan kata afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian. Bu. Nah. Em, Baik Ustadz, berarti saya ulangi sekali lagi. Em, Kalau untuk al-afu itu Hmm. bukan hanya untuk dosa-dosa atau kesalahan kita yang kita tidak sengaja perbuat ya, sengaja atau tidak, tapi kalau Allah mau menghapuskan, ya dihapuskan saja, Iya, tidak ada betul. catatan gitu ya. Jadi tidak hanya Iya, diampuni, tapi juga dihapuskan sama sekali, dihapuskan. tidak ada Hmm. di catatan gitu. Jadi Ya, berarti bukan dari kategori jenis dosanya bukan. jenis dosanya ya Ustadz ya, tapi Bukan. kebesaran kebesaran Allah atau ke Iya. apa namanya kemuliaan keputusan Allah kepada kita gitu ya. Jadi Ya, tingkatnya ya, betul. mata-mata lebih tinggi ya, bukan hanya diampuni, bukan hanya Hmm. dimaafkan, tapi juga dihapuskan dari Dihapuskan, betul. catatan gitu. Betul. Iya, Iya. begitu, Bu. Jadi Insya Allah, Bu. iya, berarti dosanya bisa sama ya, ya Ustadz ya. Misalkan sama-sama dosanya sama-sama dosa membunuh misalnya. Hmm. Tetapi yang satu hanya diampuni, yang satu dihapuskan. Dihapus. Ah, Ya. Seperti itu ya, ya Ustadz ya. ya, betul, Bu. Betul. Baik, terima kasih Ustadz. Keren, Bu. Baik, Alhamdulillah. Ustadz, ini ada satu pertanyaan di kolom chat, saya izin bacakan Ustadz. Enggak, Bu. Dari Bu Sismiriana. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kriteria Allah memaafkan hambanya tanpa meminta maaf? Contoh, kesalahan yang bagaimana yang Allah langsung maafkan? Mohon penjelasan. Jazakallah khair. Oh iya, itu kan kehendak Allah mengampuni atau memaafkan hambanya, yaitu nggak pakai kriteria, kecuali syirik. Di luar syirik, Allah bisa memaafkan, itu dasarnya kan jelas ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Allah tidak mengampuni eh, kemusyrikan dan Allah mengampuni dosa selain kemusyrikan. Lima yasha bagi yang ia kehendaki. Jadi kriterianya selama dia mukmin, eh, ya udah kalau mukmin eh, punya peluang diampuni dosanya meskipun tidak minta. Kalau kafir nggak bisa karena kan syirik harus diminta. Allah nggak bisa mengampuni begitu aja. Jadi kalau kriterianya apa? Kriterianya bebas, bebas. Sehingga tadi dalam prakteknya di luar kita mengharapkan ampunan umum itu, kita minta ampunan khusus, yakni dengan taubat dan istighfar. Dan kalimatnya bisa menggunakan kalimat yang afu, itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu Akbar. Silakan. Baik, Assalamualaikum Bu Pak. Sis, terjawab? Rasain dulu Monggo, Bu, monggo silakan. Bu, biar diatur. Ya, silakan. Silakan Bu Sis. Bu Sis, silakan.
Ya, Mana, Seperti Bu? Bumin tadi. silakan Bu Oh, Sis aja dulu. Silakan monggo. Saya tadi udah dijawab Bumin. sudah selesai kan? Bu Sis sudah dijawab kan? Bu Min silakan, Bu Min Dianingsi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini hanya ini Pak Ustadz mau memperdalam untuk saya. Tadi Pak Ustadz kan eh, menjelaskan al-afu dan al-ghafiro yang al-ghafur ya, yang lebih tinggi tingkatnya al-afu. Nah, kita itu dari itu tergantung Allah mau memberikan yang mana untuk hambanya. Nah, kalau dari segi hambanya itu kira-kira bagaimana apakah sehingga kita mendapatkan al-afu, apakah kita yang kita lakukan sampai sejauh mana supaya kita mendapatkan tidak hanya al-ghafiro tapi al-ghafur tapi juga al-afu gitu. Apakah ada hal yang berbeda yang harus dilakukan sehingga kita lebih tinggi mendapatkan ampunan itu dari perspektif hamba, Pak Ustadz? Ya, jadi proses mendapatkan itu kan ada 3 level ya. Ada mendapatkan Allah tutupi dosanya, itu berarti juga Allah ampuni. Terus Allah ampuni, itu berarti juga Allah nutupi. Makanya antara ditutupi dosanya sama diampuni itu mirip satu paket. Tetapi secara dasar hukum kan beda-beda. Kalau yang nutupi aib orang, maka Allah akan tutupi. Berarti kalau ditutupi, berarti maknanya diampuni. Yang kedua Allah ampuni. Nah, kalau Allah ampuni, itu Allah juga menutupi. Yang ketiga Allah menghapus dosanya. Nah, proses mendapatkannya ini, itu menggunakan proses taubat plus amal soleh. Kan untuk mendapatkan penghapusan dosa, ya berarti kita bisa melakukan proses taubat. Nah, taubatnya penekanannya di al-afu gitu. Misalnya kalau kita memang lebih tertarik kepada al-afu, berarti menggunakan kalimat afu-afu aja. Allah salah satu kalimat doanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Gitu. Itu yang dianjurkan Nabi baca pas Lailatul Qadar itu. Yang kedua, bisa jadi juga dapat penghapusan dosa ini dari berbuat baik karena hadisnya kan al hasanat yudhibnas sayyi'ah. Kebaikan itu menghilangkan. Nah, kata yudhibna ini bisa jadi maknanya memang menghilangkan betul. Gitu. Nah, keburukan yang diganti sama kebaikan, memang kan akhirnya catatan kebaikan, keburukannya itu diganti dengan catatan kebaikan. Yubadilullahu sayyiatim hasanat. Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Itu juga bagian dari cara mendapatkan penghapusan. Bahkan kalau ada kebaikan, tadi keburukannya hilang diganti sama kebaikan. Jadi ada 2 langkahnya. Taubat, yang taubatnya menggunakan kata afu, semoga Allah menerima taubat kita. Kedua adalah al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Apa? Kebaikan akan menghilangkan keburukan. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, maaf kan zikir yang disampaikan oleh grup FHI kan salah satunya kan doa mohon ampunan. Tapi lebih zikirnya kan Al-Ghafur ya Pak Ustadz. Kenapa nggak pakai Al-Af kalau gitu Pak Ya, Ustadz? ya diganti aja pakai ke situ aja Bu kalau pengen. Iya, Karena lebih sebenarnya itu sering. sebenarnya kan kalau di dalam hasil itu kan sama hasilnya. Orang diampuni dosanya oleh Allah ya berarti kan nggak dianggap dosa. Terus kemudian kalau dihapus ya berarti nggak ada dosa. Kalau hasilnya kan sama hasilnya. Cuman prosedurnya memang lebih gitu. Kalau hasilnya kan sama. Ya ini orang itu tidak dianggap berdosa. Wallahu a'lam. Soalnya ini Pak Ustadz karena ada kalau Alafu kan hilang sama sekali, kalau Gofur kan masih ada catatannya. Perspektif kita yang awam tuh, oh karena ada catatannya nanti berarti kalau ada buat lagi, oh dia kamu ini udah 2-3 kali berarti kamu gitu. Nggak gitu, Perspektif nggak gitu. Nggak pemahaman gitu. awam saya gitu. Mm.
Enggak gitu ya Pak Ustadz. Enggak gitu. Kalau diampuni ya berarti sudah, meskipun catatannya masih ada. Kan penetapan Apakah pengampunan doanya kan nanti di akhirat kan. Kita tahunya kan di akhirat saat hisab itu. Monggo. maka doanya diganti Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna itu Ustaz. Itu kan tidak spesial untuk Ramadan saja Ustaz. Boleh, boleh itu kan kalimat taubat itu kan banyak. Nah, maka digunakan aja yang lebih Allahumma nyaman, innaka lebih afun cocok. ya. Nah, sebagian hamba Sesuai orang dengan lebih bahasa. cocok nyaman kalimat taubatnya Nabi Yunus. Karena memang dia merasa merendah pada Allah. Apa sampai nggak keluar kata minta maaf, tapi ngaku aja salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mungkin ada sebagian manusia lebih memilih kata ini, yang katanya nggak ada minta maaf, minta ampun, tapi ngaku aja sudah di hadapan Allah Ta'ala. Dia merendah kepada Allah. Sama dengan Nabi Adam itu kan tidak minta ampun, tapi nyebutin kalau nggak diampuni mati aku kan gitu. Dalam nafusana wa ilam taghfirna wa tarhamna kunana minal khasirin. Nah, fadal. Baik. Insya Allah terjawab ya Bu. Bu Sis, Bu Min terjawab insya Allah ya. Baik, itu juga menjawab pertanyaan kita. Ya. Baik Bu Min. Ya, Ustaz, ini sudah jam 7:19. Kita akhiri saja Ustaz. Oh enggak, ya. Itu kok masih ada yang Kita resen akhiri. siapa tuh? Oh, masih ada yang resen. Sebentar, saya tengok dulu. Oh, Bu Ari, silakan Bu Ari. Masih ada resen? Nah, Iya, terakhir ya Ustadz bertanya. Matur nuwun, iya. Jadi tadi kan Ustadz mengatakan bahwa selain kita juga zikir minta ampun, juga kita berbuat banyak kebaikan ya, berbuat kebaikan yang banyak gitu, sehingga itu bisa menggantikan atau mereplace dosa-dosa kita tadi ya Ustadz, menggugurkan dosa-dosa kita dan insya Allah bisa diberikan apa penghapusan dosa atau afu tadi ya. Nah, eh, kalau itu juga termasuk kita memaafkan dosa orang lain kan Ustadz? oke. Iya, itu artinya eh, walaupun kita banyak berbuat kebaikan, tapi kalau kita juga masih ada apa ya istilahnya ganjelan atau belum memaafkan dosa orang lain itu khawatir jadinya dosa kita juga nggak diampuni ya Ustadz atau bagaimana menurut Ustadz? Iya, jadi memaafkan dosa orang lain atau memaafkan kesalahan orang lain itu bagian dari kebaikan. Hmm. Itu ya kebaikan. Kalau kalau kita memaafkan berarti kan kita berbuat baik pada orang. Nah, dari kebaikan ini semoga kesalahan kita juga diampuni atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kalau kita nggak memaafkan orang lain berarti dosa kita nggak dimaafin? Belum tentu lah kalau kita memang taubat tentang dosa kita. Cuman kita nggak memaafkan kesalahan orang lain itu dua hal berbeda. Gitu. Meskipun orang yang nggak memaafkan orang lain yaitu tidak baik ya. Kan sifat orang mutakin pemaaf. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, memang ada eh, beberapa hadis tentang balasan Allah kepada hambanya melakukan kebaikan dengan jenis amalnya. Misalnya, irhamu mang fil ardi, yarhamkum mang fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Jadi itu namanya ada hadis yang menguatkan al jaza min jinsil amal. Balasan itu dari amal jenis amalnya. Kau menyayangi hamba Allah, Allah menyayangimu. Sama dengan man satara musliman satarahullah. Yang menutupi kesalahan orang, Allah akan tutupi. Nah, berarti dari sini
Bisa diteruskan, kalau aku memaafkan orang lain, semoga Allah maafkan dosa. Gitu kira-kira gitu. Jadi di luar tadi taubat sendiri, berbuat baik. Nah, di antara perbuatan baik yang fadilahnya dapat permaafan Allah ya. Kalau dari sudut beberapa hadis tadi, memaafkan orang lain berarti insya Allah peluangnya kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada ayat yang sangat eh, mendorong fadilah kebaikan di surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, kecuali jadi orang berbuat salah, kecuali ya orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Jadi orang yang jahat, jadi kejahatan yang ada di bukunya itu diganti oleh Allah dengan kebaikan gitu. Atau bukan sekedar kejahatannya dimaafkan, tapi kalau dia taubat, beriman, beramal saleh, maka kejahatannya diganti dengan kebaikan. Jadi akhirnya catatan buruknya berganti baik gitu. Wallahu a'lam. Ini surat Furqan ayat 70. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Kana Allahu ghafurur rahim. Cukup ya, Bu? Eh, Matur nuwun Ustaz Ustaz. ya. Alhamdulillah kita juga semua jadi bertambah wawasan kita Ustaz. Jadi proses ta'aruf kita masih panjang ya Ustaz. Tapi waktu sudah memisahkan kita jam 7.24 Ustaz kita akhiri. Mungkin Ustaz memimpin doa. Kita Bapak Ibu, silakan mari Ustaz. sama-sama kita akhiri majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah min hamdal syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. واغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم اغفر لنا ولدنا كما ربنا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها خير من زكاها يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلنا أشفنا كل ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عافنا في أنفسنا عافنا في نفوسنا اللهم عافنا في أجسادنا عافنا في أنفسنا عافنا في أسمائنا في أبصارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita istighfar bersama Bapak Ibu sekalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup kuliah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya bertugas mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.